Ini satu komplek BCA ya Bu. Tapi luar biasa ya. Iya. Ikut ini ya kajian Ustazah Halimah Ala Idrus ya. Iya iya. Ya udah mulai aja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Komplek BCA ya. Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Mudah-mudahan ibu-ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dan diberikan semangat Allah untuk terus berada di jalan Allah. Karena siapa saja yang berada di majelis ilmu itu termasuk orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada sore ini saya ingin menyampaikan materi tentang persiapan di bulan Ramadan. Karena ketika nanti kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentunya harus dengan ilmu, biar ibadahnya betul-betul maksimal dan kita diberikan kelipatan pahala oleh Allah. Karena kita menjalankannya betul-betul karena Allah dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, pengertian puasa itu adalah menahan diri, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari syahwat, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan, Bu, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nanti kita puasa, nahan makan, nahan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kitanya lidahnya tidak bisa menahan, anggota tubuhnya tidak bisa menahan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka nanti puasanya jadi sia-sia, Bu. Ya, makanya kalau puasa, Bu, kalau ada orang yang ngajak berkelahi atau mengumpat kita jangan balas, Bu. Bilang aja saya lagi puasa. Jadi kalau lagi puasa bukan hanya menahan dari makan minum saja, Bu, tapi menahan lidah kita untuk tidak menggibah, ya. Menahan lidah kita untuk tidak namimah. Namimah itu ngadu domba. Menahan lidah kita untuk tidak memfitnah, apalagi menggibah aja tidak boleh. Kalau gibah itu kan ngomongin kejelekan orang lain, tapi bener gitu. Orang itu memang bener jelek gitu, kita omongin, itu namanya gibah. Itu aja tidak boleh, apalagi memfitnah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika menjalankan ibadah puasa, kalau tahu ilmunya, ibadah puasanya jadi gak sia-sia, Bu. Udah menahan haus gitu kan, apalagi kalau musim panas gitu, kita harus menahan gitu. Tapi ternyata kita sia-sia amalan puasanya gara-gara kita ngomongin tetangga kita, ya, apalagi ngadu domba tetangga kita. Makanya semuanya harus ditahan, ya, Bu. Kewajiban puasa di bulan Ramadan itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi Qari'ah bacakan, ya.
Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya Bu, umat Islam itu luar biasa Bu. Umat Islam itu termasuk aset negara, yang enggak Bu? Aset negara Bu. Sebab dari puasa saja para pedagang jadi 2 kali lipat Bu, laris manis, yang enggak Bu? Iya, aset negara umat Islam itu Bu. Belum lagi ibadah haji, aset negara, yang enggak Bu? Umat Islam itu ya luar biasa gitu kan, memberikan kemakmuran, keberkahan dimanapun negara tersebut. Kalau mayoritas banyaknya umat muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka negara itu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Bu, yang menaikkan ekonomi rakyat siapa? Kebanyakan dari umat Islam. Coba ibadah-ibadah umat Islam itu menaikkan ekonomi. Yang tadinya mungkin pedagang nggak terlalu laris, kalau bulan Ramadan laris berkali-kali lipat. Bisa dilihat Bu, para pedagang merasa ada keuntungan yang naiknya berkali-kali lipat berkat daripada bulan Ramadan. Gitu ya Bu. Keutamaan puasa Bu, keutamaan puasa itu yang pertama diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhlas mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita puasa tuh Bu, jangan karena ikut-ikutan Bu, tapi puasanya harus betul-betul didasarkan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita ikut-ikutan puasanya Bu, misalkan ikut orang tua atau ikut nenek moyang, ketika orang tuanya nenek moyangnya sudah nggak ada, maka kita tidak akan mau menjalankan ibadah puasa gitu. Tapi kalau ibadah puasanya karena Allah, karena tahu bahwa ini kewajiban kita sebagai orang yang beriman, maka itulah yang akan dihapus dosa kitanya tahun yang lalu. Yang lalu dosa kita ini diampuni dosanya oleh Allah Bu. Ya, asalkan kita puasanya berdasarkan keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bu, keutamaan puasa itu yang kedua dibalas langsung oleh Allah Bu. Kalau puasa ini dibalas langsung oleh Allah. Kenapa? Apa kata Allah? Karena puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan langsung membalasnya gitu. Sedangkan setiap amalan Bani Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kebayang kalau Allah yang langsung membalasnya, bisa Allah memberikan pahala kepada hambanya lebih daripada 700 kali lipat Bu. Jadi puasa langsung Allah yang membalasnya, bisa lebih daripada 700 kali lipat, asalkan puasanya betul-betul mengikuti perintah Allah gitu ya, dilakuin gitu, menahan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat selain daripada menahan makan dan minum. Yang ketiga Bu, keutamaan orang yang berpuasa itu adalah orang yang berpuasa itu Bu, doanya mustajab. Ya, ada 2 hadis. Yang pertama hadis riwayat Baihaqi, yang kedua hadis riwayat Tirmizi. Di hadis riwayat Baihaqi ada 3 doanya tidak akan tertolak, doanya mustajab. Yang pertama orang yang berpuasa, ya. Yang kedua orang sedang musafir, sedang melakukan perjalanan jauh. Yang ketiga doanya orang yang terzolimi. Ini hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan hadis riwayat Tirmizi itu ada 3. Bedanya cuma yang tadi itu hadis riwayat Baihaqi yang keduanya adalah musafir. Kalau hadis
Ya, yang pertama doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Doanya mustajab, Bu. Makanya sepanjang puasa kita ngomongin baik-baik aja, Bu. Yang ditonton yang positif, Bu. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan ada acara tafsir cilik tuh ya. Kita kalau mau nonton itu aja. Punya anak, punya cucu, kita ngelihat para hafiz dan hafizah cilik. Kita ngomong, ya Allah saya pengen anak saya menjadi hafiz Quran gitu. Berbeda kalau yang kita tonton adalah goyangan dangdut, ya bukan berarti nggak boleh ya Bu. Tapi tontonan yang positif itu kita akan memunculkan omongan-omongan yang positif. Ya Allah saya pengen anak saya kayak gitu ya Allah, gitu kan? Atau ada pildacil, ya Allah anak saya pengen seperti itu ya Allah. Jadi sepanjang dia puasa sampai dia berbuka itu doanya mustajab, Bu. Jangan disia-siakan makanya, Bu. Udah, makanya kan kata Nabi kalau lagi puasa jangan umpat, jangan ngomong yang buruk. Kalau ada yang ngajak berantem, ada yang umpat kita, diam aja kita karena kita sedang berpuasa, begitu Bu ya. Dan yang ketiga adalah doanya orang terzalimi. Yang kedua itu tadi presiden yang adil, ya, yang nggak suka bohong, ya, nggak suka dusta, adil pokoknya Bu. Itu doanya makbul, dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga di hadis riwayat Tirmizi ini adalah doanya orang yang terzalimi, itu makbul, Bu. Makanya kita masih mending terzalimi apa menjolimi orang. Dua-duanya enggak ya? Ya. Tapi kalau misalkan kita dizolimi menjadi orang yang terzolimi, itu doanya makbul, Bu. Tapi kalau kita menjadi orang yang zolim kepada orang lain, seharusnya jauh lebih takut kita, Bu. Kenapa? Khawatir dia ngedoain buruk buat kita, sedangkan doanya nggak ada hijab di hadapan Allah, langsung makbul, Bu. Ya aja kalau kebetulan yang kita sakiti, yang kita zolimi, orang yang betul-betul sabar, orang yang betul-betul ikhlas, pasti dia tidak akan mendoakan keburukan buat kita. Pasti ngedoainnya untuk dirinya sendiri ya pasti, atau untuk orang lain. Semoga orang yang zolimi saya itu dapat hidayah, atau untuk dirinya sendiri, ya Allah semoga saya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, kan bisa begitu, Bu. Tapi berbeda kalau orang yang dizoliminya itu adalah orang yang gak sabaran ya, orang yang misalkan gak tahanan kalau disakitin, dia mau ngedoain jelek buat kita, wah bahaya, Bu. Berarti kita jauh lebih menakutkan jadi orang yang suka menjolimi orang lain. Masih mending kita orang yang dizolimi sehingga doanya makbul. Tapi dua-duanya tentunya nggak mau ya, Bu, nggak mau. Tapi khawatir. Yang namanya di dunia, Bu, tempatnya kesedihan, ya, tempatnya apa ya namanya menguji kesabaran. Itu di dunia, Bu. Nggak ada di dunia itu bahagia terus. Nggak ada di dunia itu sedih terus, nggak ada, Bu. Nggak ada di dunia itu kayak jalan lurus saja, nggak ada, Bu. Pasti ada kerikilnya, ada durinya, kecuali di surga. Kalau di surga bahagia semuanya, Bu. Kalau cantik ya cantik semuanya kalau di surga. Kalau tampan ya tampan semuanya, baik semuanya, sabar semuanya. Kalau di dunia ada sabar, ada ikhlas, ada pemarah, ada yang nggak sabaran. Ya, ada kufur nikmat, ada syukur, gitu ya. Itulah cobaan kita di dunia. Yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya puasa ini melatih kesabaran, Bu. Hati kita biar lebih sabar. Makanya Nabi, Bu, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak puasa, Bu. Ya, memperbanyak puasa supaya nanti pas bulan Ramadan betul-betul siap untuk menjalankan ibadah puasa. Karena kalau bulan Ramadan, Bu, pahalanya dilipat gandakan. Apa dalam hadis Nabi-nya? Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, biasanya paling kalau selain bulan Ramadan kita berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan kalau satu kebaikan. Misalkan kita bersolawat 1 kali solawat, Allahumma sholli ala
ya. Makanya di bulan Ramadan alangkah baiknya kita memperbanyak amal ibadah, gitu ya Bu. Dan yang selanjutnya keempat, keutamaan puasa bulan Ramadan itu adalah sebagai penebus dosa hingga datang Ramadan berikutnya. Sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya, misalkan zuhur, asar, itu sebagai penebus dosa antara keduanya. Ya, sampai seterusnya 5 waktu terus putar gitu kan Bu. Terus Jumat sekarang, misalkan sholat Jumat sekarang gitu, dengan Jumat berikutnya itu sebagai penebus dosa. Begitupun bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan tahun ini, tahun yang lalu berarti ya Bu, menuju bulan Ramadan tahun ini itu sebagai penebus dosa bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan, ya, selama dosa-dosa besar dijauhi Bu. Dosa-dosa besar dijauhi. Apa Bu dosa-dosa besar Bu? Banyak ya Bu. Durhaka sama orang tua, berzinanya sampai melakukan zina, ya Bu, yang biasa dilakukan oleh suami istri, itu dosa besar. Kalau misalkan cuma melihat lawan jenis tampan sekali, kita memandang, wah subhanallah ganteng banget gitu, ya, itu pandangan pertama masih rahmat Allah, ya. Tapi kalau pandangan kedua itu bukan rahmat Allah lagi. Pandangan kedua udah masuk zina, namanya zina mata, itu masih dosa kecil Bu, ya. Kalau dosa besar itu sampai melakukan hubungan jimat, itu adalah dosa besar. Minuman khamr dosa besar, candu narkoba dosa besar, meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar Bu. Tuh ya, hati-hati. Makanya dari sekarang kalau mungkin punya anak, punya cucu, kalau usianya mungkin masih TK, itu alangkah lebih baiknya dibiasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Biar nanti kalau sudah balik, ketika diperintah untuk sholat 5 waktu, anak-anak kita, cucu kita itu mau dan tidak merasa keberatan. Betul nggak Bu? Iya, gitu ya Bu. Jadi sebagai penebus dosa Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini sebagai penebus dosa kita Bu, di antara keduanya, dengan catatan dosa-dosa besar dijauhi. Dan keutamaan puasa yang kelima adalah masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan Bu. Siapa yang nggak mau masuk surga Bu? Mau tidak masuk surga Bu? Mau dong Bu. Siapa yang nggak mau? Kita pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat bahagia itu dengan masuk surganya Allah gitu. Berkumpul bersama para nabi dan para rasul, berkumpul bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentu hal itu adalah yang didambakan oleh kita sebagai hamba Allah ya Bu. Jadi nanti di akhirat ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini khusus buat orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi pintu Ar-Rayyan ini nanti berkata Bu, ya, di manakah orang-orang yang berpuasa gitu? Apabila orang yang berpuasa, yang senantiasa berpuasa ketika di dunianya, ya, wajib nomor 1 menambah dengan sunnah-sunnahnya, sudah masuk semua lewat pintu Ar-Rayyan, maka pintu itu tertutup. Jadi alangkah baiknya Bu, kalau kita betul-betul menjalankan ibadah puasanya. Sudah kodo ya Bu? Sudah beres kodonya ya Bu? Jangan sampai puasa Ramadan ya, kodo bulan Ramadan tahun lalu belum selesai. Padahal hadis tadi ya, penebus dosa dari Ramadan tahun lalu dengan Ramadan berikutnya itu bagi yang betul-betul sudah beres puasanya Bu, ya, sudah qadha ya, insya Allah sudah beres semua ya. Dan yang keenam, keutamaan puasa itu adalah perisai Bu. Apa perisai Bu? Puasa itu adalah pelindung dari
70 musim. Dikatakan di keterangan yang lain 70 tahun perjalanan. Allah jauhkan wajah kita nih Bu. Kalau kitanya puasanya karena Allah, Allah jauhkan wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh dong Bu. Ya, dari sini ke Bandung aja mungkin 5 jam ya, atau 6 jam kalau nggak macet. Itu 70 tahun perjalanan. Jauhkan api neraka dari wajah kita. Karena kita puasanya betul-betul hanya mengharap ridhonya Allah. Dan puasa juga bisa menjadi benteng dari siksa api neraka Bu. Ya, makanya kita puasanya harus benar-benar Bu. Kalau masih kodok segera kodok Bu. Jangan sampai kita puasa Ramadan kita masih punya kodok. Ya, biar sempurna nanti ibadah puasanya ya. Sehingga kita dikatakan Nabi tadi, antara Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini itu sebagai penebus dosa di antara keduanya. Gitu. Kalau belum lunas, belum masuk kategori ini ya Bu. Dan yang ketujuh, keutamaan puasa itu adalah dapat memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga ya Bu. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, Abu Umamah itu pernah bertanya Bu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Kata Abu Umamah, Rasulullah menjawab, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya. Abu Umamah datang lagi kedua kali, nanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah aku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah memberikan jawaban yang sama, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu adalah amalan yang tidak ada tandingannya. Itu Bu. Jadi kita kalau pengen masuk surga hendaklah berpuasa. Puasa wajib nomor 1 Bu ya. Ditambah dengan amalan-amalan puasa sunnah. Amalan puasa sunnah itu banyak Bu. Ada Ayyamul Bid pertengahan bulan Hijriah, ada Senin Kamis ya. Ada juga puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak gitu. Tinggal pilih aja semampunya kalau sunnah. Tapi kalau wajib tanpa tapi. Ya, wajib sekalipun dia sedang menyusui, sedang hamil, kalau dia tidak mampu maka harus menggantinya di hari-hari yang lainnya, gitu ya. Harus membayar qadha gitu. Dan yang ke-8, keutamaan puasa itu, puasa kita ini Bu nanti akan memberikan syafaat Bu kepada kita. Makanya nanti amalan puasa kita ini nanti akan berkata gitu, ya Allah katanya gitu, aku telah melarangnya dari makanan dan minuman dan syahwat di siang hari. Itu amalan puasanya nanti berkata seperti itu, hingga ia telah menitipkan syafaat kepadaku di dalamnya. Itu amalan puasa nanti ngomong kayak gitu di hadapan Allah. Dan amalan baca Al-Quran kita Bu ya, amalan bacaan Al-Quran kita juga nanti di akhirat akan berkata, ya Allah, saya telah melarangnya di malam hari untuk tidur supaya baca Al-Quran ya, hingga ia telah menitipkan syafaat kepadaku di dalamnya. Akhirnya keduanya pun memberikan syafaat. Amalan puasa kita nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Amalan bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat kepada kita Bu. Mau nggak Bu dapat syafaat Bu? Mau ya Bu. Tentu kita mau dan ingin sekali mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih Bu? Pertolongan ya. Nanti di akhirat itu kita sendiri-sendiri Bu, nggak bareng-bareng Bu. Sekalipun sama suami kita, sama istri kita ya, atau sama orang tua kita, anak kita, sendiri-sendiri Bu. Di akhirat itu menghadap Allah, tidak bisa tolong saya ya, nggak bisa
Keutamaan puasa itu adalah dibukakan pintu surga, Bu. Pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Lah kok kalau bulan puasa katanya setan-setan dibelenggu, tapi kok banyak maksiat ya di depan mata. Kenapa bisa begitu? Ya. Ini hanya kiasan, Bu. Maksudnya setan itu terbelenggu gitu loh. Coba pernah dengar nggak mungkin ustadz berceramah ya, menyampaikan hadis gitu. Kalau ada orang azan, itu setan itu kepanasan, Bu. Ya, ngamuk-ngamuk gitu kan, kepanasan gitulah. Ya, semakin kita kalau berbuat baik, beramal ibadah, setan itu makin kurus gitu, sakit gitu. Sedangkan di bulan Ramadan, amal ibadah itu 24 jam, Bu. Siang puasa, ya enggak, Bu? Belum lagi kalau rajin tadarus Al-Qur'an. Ya enggak, Bu? Malamnya lagi, Bu. Biasanya ya enggak ada yang tadarus, tapi bulan Ramadan beda, Bu. Habis sholat isya lanjut tarawih. Habis tarawih tadarus Al-Qur'an. Belum lagi di musola atau di masjid-masjid banyak yang tadarus Al-Qur'an. Jam 2 kita bangun, biasanya sepi masjid. Kalau bulan Ramadan ada suara baca Al-Qur'an. Itu jadi setan terbelenggu gitu, nggak bebas. Mau ke sana ada orang tadarus, mau ke sini ada orang salat tahajud, mau ke situ ada orang yang sedang sahur. Pokoknya setan itu terbelenggu gitu, nggak bebas gitu, Bu. Tersiksa gitu. Itu maksudnya, Bu. Kalau setan dibelenggu semua, puasa kayaknya gak ada yang marah-marah sama suami ya, Bu. Gak ada yang marah-marah sama anak ya, Bu. Kenapa? Karena setannya dibelenggu, betul-betul dibelenggu. Itu maksudnya, itu hanya kiasan gitu ya, Bu. Belenggunya setan itu. Dan itu ada 9 keutamaan. Dan yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa, Bu. Mau tahu tidak, Bu? Sunnah-sunnah puasa, Bu. Sunnah-sunnah puasa itu yang pertama, Bu, adalah perbanyak sedekah. Nabi itu, Bu, paling dermawan, Bu. Tapi bulan Ramadan Nabi itu 2 kali lipat dermawannya. Nabi sendiri menyampaikan sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang ditunaikan atau yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang lainnya juga baik, Bu, tapi bulan Ramadan jauh lebih baik karena dilipat gandakan sampai berkali-kali lipat. Itu sunnah puasa. Yang kedua adalah qiyamul lail. Bulan Ramadan kita disunnahkan ya untuk istiqomah melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Ya, di luar bulan Ramadan juga sunnah muakkad, Bu. Tahajud sunnah muakkad ya, Bu. Sunnah yang sangat dianjurkan, Bu. Kalau tahajud, makanya menjadi salah satu kalau kita doanya pengen makbul, jangan pernah tinggal yang namanya sholat tahajud. Karena di dalam sholat tahajud itu ada doa yang makbul. Kenapa? Karena sepertiga malam, Bu, sekitar jam 2-an itu Allah turun ke langit dunia, Bu. Di dalam hadis kursinya Allah menyampaikan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampun, kata Allah. Siapa yang meminta rezeki kepadaku, aku akan berikan rezeki. Itu sepertiga malam terakhir. Makanya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang qiyamul lail, salat tahajud ya. Di dalam Quran surat Al-Isra ya, wa minal laili fatahazzad ya, dan seterusnya. Panjang. Sekarang fokusnya adalah membahas tentang sunnah-sunnah pada bulan Ramadan. Ya, kedua sholat tahajud ya, Bu. Apa kata hadis Nabi? Siapa saja yang bangun malam untuk sholat tahajud dengan keimanan dan mengharap pahala hanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya
yang telah lalu. Dosa kita yang telah lalu diampuni Bu, sebanyak apapun. Dengan catatan bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Ya, betul. Yang kedua itu adalah membaca Al-Quran, Bu. Membaca Al-Quran satu huruf alif lam mim. Ada berapa huruf Bu? 3 huruf. Satu alif, lam satu huruf, mimnya satu huruf. Alif ini satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau kita baca 3 huruf, alif lam mim, 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Kalau bulan Ramadan Bu, akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ya, makanya jangan sia-siakan Bu. Bulan Ramadan fokus. Kalau yang suka sinetron, udahlah pending dulu selama 1 bulan. Saya pengen fokus ibadah gitu. Biar betul-betul kita mendapatkan pahalanya, rahmat Allahnya itu maksimal gitu Bu. Ya, itu betul-betul menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Sunnah yang keempat adalah mendirikan sholat tarawih Bu. Ya, sesuatu yang sangat menyenangkan ya Bu. Apabila tiba bulan Ramadan, malam pertama sholat tarawih, happy, seneng Bu. Bahkan masjid penuh, ya enggak Bu? Enggak muat Bu, sampai di luar berdirinya. Udah, malam kedua masih mending lah. Malam ketiga oke lah. Udah seminggu Bu, udah mulai berkurang safnya. Ya, udah 10 hari berkurang, nambah berkurang. Udah setengah bulan, udah 15 hari habis kupatan ya, nambah berkurang. Cuma 2 saf yang tadinya mungkin safnya sampai di luar. Udah malam ke 21, makin berkurang Bu. Ya, padahal 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu ada keajaiban yang luar biasa. Apa Bu? Malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu kalau kita dapat malam yang mulia itu, pahalanya setara dengan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau hitung 1000 bulan, kalau dihitung dengan tahun, sekitar 82 tahun kita mendapatkan pahala seperti itu Bu. Seperti kita seakan-akan ibadah, berbuat baik, ibadah terus tapi selama 82 tahun hanya didapatkan dengan kita melakukan i'tikaf selama 10 hari. Ya Bu. Dan ada keterangannya di dalam hadis Nabi juga, barang siapa yang sholat tarawih ya dengan keimanan juga Bu, bukan karena suami, bukan karena ketua majelis taklim atau kekompakan satu komplek, kita kompak ya sholat ya tarawih, pokoknya sampai 30 hari gitu atau 29 hari gitu, kita kompakin ya, bukan karena itu, tapi betul-betul sholat tarawihnya karena Allah, karena keimanan kepada Allah, karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi bonus Bu, sholat tahajudnya sama kita diampuni dosanya 1 tahun yang lalu, sholat tarawihnya juga. Dan kalau kita sholat pada malam Lailatul Qadar, kita juga sama Bu, mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Ya, bukan setahun, tapi yang telah lalu dosa kita. Mungkin dosa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau misalkan kalau umur kita 50 tahun, dosa 50 tahun ke belakang ya 40 ya, atau misalkan ya 40 tahunan kira-kira begitu. Kalau misalkan baliknya 10 tahun, itu diampuni dosanya oleh Allah, gitu ya Bu. Dan sunnah-sunnah pada bulan Ramadan itu yang kelima adalah i'tikaf di masjid, yaitu tadi Bu. Makanya gitulah Bu, gak usah jauh-jauh lah. Di sini enggak kayaknya insya Allah ya Bu. Ya, kalau malam pertama bulan Ramadan penuh, ya. Udah malam terakhir
Ya, padahal malam ke-21 itu ada momen yang luar biasa. Makanya Nabi memerintahkan iktikaf 10 hari. Ya, iktikafnya dari malam ke-21, malam ke-22 sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Kita disunahkan untuk iktikaf karena di situ ada Lailatul Qadar. Ya, kalau kita dapat itu kita sama saja mendapatkan pahala setara dengan 1000 bulan, ya, lebih baik daripada 1000 bulan, gitu ya Bu. Dan yang keenam, sunnah-sunnah puasa itu adalah mengakhirkan sahur. Kenapa Nabi itu memerintahkan umatnya untuk mengakhirkan sahur, Bu? Kenapa? Karena biar lebih kuat puasanya, Bu. Jangan sahur ini jam 2 sahur, ya, tidur. Seharusnya jam 2 itu momen kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, sahur itu kalau diakhirkan ya sekitar antara jam, kalau di hadis Nabi perkiraan 50 ayat bacaan Al-Quran. Ya, gitu, diperkirakan saja. Ya, menuju ajal. Jadi antara imsak itu kan, itu sekitar 50 ayat bacaan Al-Quran. Dan yang ketujuh, sunnah-sunnah pada bulan Ramadan itu adalah menyegerakan berbuka puasa, Bu. Ya, kalau sudah waktunya berbuka harus segera, Bu. Jangan ditunda-tunda. Sekalipun ibu masih ngongseng-ngongseng masakan, Bu, dibatalin. Karena apa kata Nabi? Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Ya, jangan ditunda-tunda dulu, apalagi ntar dulu deh sholat maghrib dulu baru buka puasa. Aduh, itu jauh banget, Bu. Ya, batalin dulu. 1 biji kurma. Ya, minum air putih baru sholat. Boleh kalau memang terbiasanya begitu. Itu ya, Bu. Dan yang kedelapan, sunnah puasa itu berdoa saat berbuka puasa, Bu. Apa? Karena orang yang berbuka puasa, Bu, itu saat berbuka dia berdoa, itu doanya tidak akan ditolak, Bu. Ya, kalau Abdullah itu doanya minta ampun, Bu. Ya, minta ampun. Apa sih yang diinginkan oleh kita, Bu, sebagai hamba Allah? Diampuni dosanya, ya enggak, Bu? Kalau sudah diampuni dosanya, kita tenang, Bu, hati kita, Bu. Rahmat Allah akan bercucuran terus gitu kepada kita kalau kitanya sudah diampuni dosanya oleh Allah, Bu. Ya, ya kalau kita berbicara dosa, Bu, ngomongin kejelekan orang padahal benar itu orang jelek, itu dosa, Bu. Ya, dikit-dikit dosa. Kita sebel sama orang dosa, Bu. Ya, cuma ada level-levelnya. Itu masuk kategori dosa apa? Kecil atau besar? Cuma kan kalau sering sebel 24 jam, ya bisa-bisa menggunung kan? Dosa kecil jadi menggunung kalau kita sering sebel sama orang gitu. Makanya dari itu, Bu, doanya yang paling pertama yang Abdullah lakukan adalah minta diampuni dosanya, Bu. Baru kalau sudah minta diampuni dosanya, baru minta yang lainnya, Bu. Ya Allah, saya pengen bulan Ramadan ini semoga THR-nya yang dulu itu 10 juta sekarang ke 20 juta, ya Allah, gitu. Gitu ya, Bu. Gak apa-apa, tapi pertama minta ampunan dulu. Jangan minta ampunan nanti dulu, yang penting dunia. Padahal ampunan itu nomor 1, Bu. Ya, kalau sudah diampuni dosanya, Masya Allah, tenang hati kita, Bu. Ya, gitu. Dan sunnah puasa itu yang ke-9 adalah memberi makanan berbuka puasa, Bu. Makanya kenapa, Bu, kita lihat kalau bulan Ramadan banyak orang berebut memberikan buka puasa gratis, ya enggak, Bu? Kenapa? Karena ya kata Nabi begini, Bu, siapa saja yang memberikan orang-orang itu untuk berbuka puasa, kita ini mendapatkan pahala buka puasanya orang-orang yang kita kasih buka puasanya. Bisa
memberi buka puasanya itu. Tidak mengurangi sedikit pun. Luar biasa Bu. Ya. Kita dapat pahala puasa sendiri, kita juga dapat pahala puasa 10 orang. Karena kita ngasih buka puasa. Ya Bu, itu makanya berebut. Ya, kalau punya rezeki berebut. Saya mau punya 10 orang, udah saya kasih buka 10. Kalau mau punya 50 orang, kasih 50 orang buat berbuka puasa. Berebut Bu. Makanya itu Nabi itu kalau bulan Ramadan dermawannya berkali-kali lipat. Karena apa? Luar biasa, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya Bu, jadi memberi makan buka puasa itu sunnah, ya, sunnah puasa. Apalagi kalau memberikan buka puasanya itu ya kepada siapa saja gitu ya. Baik kepada santri, baik kalau ke santri ada double pahalanya karena sedang thalabul ilmi. Ya, sedang thalabul ilmi. Kan orang yang sedang fisabilillah itu jauh lebih utama kita perhatikan begitu. Tapi bukan berarti kalau kita ngasih kepada orang yang bukan thalabul ilmi, ya, kita nggak dapat pahala. Dapat betul, kita dapat, ya. Itu hanya lebih kepada keutamaan saja, gitu ya. Dan yang ke-11 sunnah puasa itu adalah memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Sehari kita membaca kalimat tadi yang saya sampaikan 100 kali, maka Allah akan catat Bu 100 kebaikan. Ya. Dan Allah akan hapus 100 kejahatan. Mau enggak Bu? Cuma rutinitas saja. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Wow. Nah, momen bulan Ramadan ya bisa dilipat gandakan jadi 700 kali lipat. Gitu ya Bu. Dan akan terhindar dari godaan setan, akan terjaga gitu ya dari godaan-godaan setan gitu. Dan yang ke-12 Bu, sunnah puasa itu kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Momen Bu, ya. Lah biasanya nggak pernah ketemu, kadang-kadang ketemu sebulan, 2 bulan sekali. Bulan puasa malah kita agendakan, ya, silaturahim, menyambung hubungan tali silaturahim berarti hubungan satu nasab. Ya, kalau kata Ustadz Khalid Basalamah gitu kan, silaturahim sama silaturahmi itu beda Bu. Kalau silaturahim itu adalah yang ada hubungan dengan satu rahim. Kalau silaturahmi itu adalah kepada semuanya, ya, kepada semua umat manusia. Silaturahmi itu jadi menyambung hubungan silaturahim. Ya buka bareng, yuk kita buka agendakan buka bersama gitu. Ya mungkin tadinya ketemunya jarang, jadi kalau bulan Ramadan jauh lebih sering ketemunya, begitu ya Bu. Dan yang ke-13 adalah menghatamkan Al-Quran Bu. Nabi itu memerintahkan umatnya untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan. Bu, ada yang sudah hatam Quran Bu selain di bulan Ramadan. Nabi itu memerintahkan 1 kali 1 hataman. Enggak, saya belum sanggup. Paling 6 bulan itu 1 kali hataman gitu kan. Ini kan perintah Nabi, termasuk sunnah. Ya udah kalau begitu dikomitmenkan Bu. Bulan Ramadan mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa harus hatam 1 kali. Lebih bagus kalau sampai lebih daripada 1 kali hatam. Imam Syafi'i kalau nggak salah itu hatam Qurannya di bulan Ramadan 60 kali hatam Quran. 60 kali hatam Quran, Masya Allah. Berarti kalau 30 hari puasanya sehari 2 kali hatam Quran. Sudah hafal Quran Bu Imam Syafi'i, ya, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Tentu baca Al-Qurannya mungkin berbeda dengan yang belum hafal Al-Quran. Masih mungkin terbata-bata, belum lancar gitu kan. Tapi kalau Imam Syafi'i, wah bacaan Al-Qurannya sudah luar biasa gitu ya Bu. Dan apa sunnah puasa yang selanjutnya yang 14? Banyak mengucapkan tasbih,
Yaitu seharusnya dianjurkan Bu, memang dianjurkan setelah habis sholat Bu. Tapi upayakan, mungkin kalau bukan bulan Ramadan, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Tapi kalau bulan Ramadan diupayakan supaya istiqomah setiap habis sholat 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing, ditambah 1 kali kan 99 kali biar 100, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa saja yang merutinitaskan bacaan tasbih ini ditambah dengan tadi kalimat itu biar lengkap menjadi 100, maka Allah akan ampuni dosanya Bu, walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan, nanti cek aja di Google Bu, ya. Lautan bukan di Indonesia saja Bu, lautan yang ada di dunia. Buih di lautan sebanyak apa, kayak apa gitu banyaknya. Walaupun dosa-dosa kita sebanyak itu akan diampuni dosanya Bu, dihapus dosanya oleh Allah gitu ya Bu. Dan yang ke-15, sunah-sunah puasa itu adalah memperbanyak istighfar. Nabi Bu istighfarnya sehari itu lebih daripada 70 kali. Dan hadis yang lainnya ditegaskan bahwa Nabi sehari istighfar itu 100 kali. Mohon ampun kepada Allah itu 100 kali Bu. Itu Nabi maksum Bu, dijamin Bu surga. Sudah jelas gitu kan, dia terbebas dari api neraka. Lah kita Bu, saya termasuknya belum ada jaminan. Seharusnya kita semuanya yang belum ada jaminan surga, harusnya istighfarnya lebih daripada 100 kali dalam sehari. Ya enggak Bu? Ya mudah-mudahan kita bisa ya Bu. Istiqomah pagi dan sore, zikir pagi dan petang itu kan ada. Istighfar 100 kali pagi, 100 kali sore. Jangan sampai sama dengan Nabi. Nabi mah sudah jelas gitu jaminannya. Nah kita dosanya udah kehitung. Kalau Nabi dosanya Masya Allah gak ada kayaknya Bu, ya gak ada, coba cari sendiri deh Bu. Ya dosa Nabi itu kalau yang saya dengar itu belum ada gitu, gak ada gitu. Paling teguran-teguran saja, itu pun tidak termasuk kategori dosa menurut yang saya baca gitu dalam sejarahnya. Dan yang ke-16 sudah ya, sudah yang ke-15 ini yang terakhir, sunnah-sunnah Nabi itu adalah istighfar gitu ya Bu. Terus yang selanjutnya yang membatalkan puasa Bu, makan dan minum sudah jelas ya Bu. Terus yang kedua itu berjimak, itu jelas Bu. Berjimak di siang hari, melakukan hubungan suami istri di siang hari batal puasanya Bu, harus membayar kafarat. Pernah terjadi pada zaman Nabi Bu, ada seorang laki-laki datang ke Nabi, wahai Nabi celaka saya. Kenapa kata Nabi? Saya telah berjima dengan istri saya, gitu kan di siang hari, padahal lagi puasa Ramadan. Kata Nabi, kamu harus memerdekakan budak. Kata orang tersebut, laki-laki tersebut, saya nggak sanggup wahai Nabi, kan pakai uang memerdekakan budak itu kan. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Apa kata laki-laki tersebut? 1 hari jempol, gimana suruh ganti 2 bulan berturut-turut? Bisa jempol terus gitu kan? Tidak bisa menahan syahwat gitu ya. Kata Nabi, baiklah kalau begitu memberikan makan 60 orang miskin. Wah laki-laki ini ngomong lagi, wahai Nabi, di Madinah ini yang paling miskin itu saya dan keluarga saya. Udah miskin ngelakuin lagi ya Bu. Sebenarnya ini solusi ya. Akhirnya Nabi mengambil sekeranjang kurma dan dikasih kepada laki-laki tersebut, berikan kepada 60 fakir miskin. Ya kalau misalkan ibu ya udah pernah melakukan itu yang masa lampau mungkin belum tahu, dikira boleh berhubungan gitu kan siang-siang dalam keadaan puasa, ternyata nggak boleh, belum dibayar kafaratnya. Kalau ingat dibayar dulu dengan memberikan 60 makan orang miskin. Satu orang miskinnya itu 1 mud. 1 mud ini saya gini Bu, ya segini, tapi ya setengah kilo lebih 175 gram ya. Tapi itu yang ini ya
kafarat bagi yang berjimat. Berbeda dengan fidyah. Kalau fidyah itu kalau Imam Abu Hanifah, kalau beras 1 mud itu dihitungnya adalah 1,5 kilogram, 1,5 kilo maksudnya gitu, seliter setengah gitu ya. Ya, dan kalau misalkan berjimatnya nggak sengaja Bu, lupa, dia itu ya namanya nafsu kan nggak diundang ya Bu, mau buka puasa gitu kan, dikira suaminya mau udah maghrib, dia menjimat istrinya, dikira sudah maghrib, ya padahal belum maghrib, 10 menit lagi dia berjimat gitu, menjimat istrinya gitu, atau pas waktu sahur dikira mah belum fajar, dia kejimat istrinya, dikira belum fajar, belum imsak, itu enggak kena kafarat, tapi karena dia mengira, dia enggak apa sih, enggak sengaja, tapi harus dibayar, harus diganti dengan puasa gitu, sesuai dengan yang dia tinggalkan. Makanya ya udah Bu, kalau bulan Ramadan ya Bu, ibu-ibu muda nih kalau siang-siang jangan deket-deket sama suami, atau subuh-subuh kan ya, atau tidur aja. Kalau sudah mulai puasa jangan tidur bareng sama suami. Suami di kasur, kita kalah aja di ruang TV, jangan bareng. Biasanya Bu digodanya jauh lebih besar kalau lagi puasa. Lagi nggak puasa mah istri ngerendol gitu ya, nempel gitu, nggak nafsu suami. Karena lagi puasa jauh-jauhan pada masa satu kasur, tapi nafsu karena setannya menggoda. Ya, jadi deket-deket ya Bu, gitu ya Bu. Terus muntah dengan sengaja itu batal Bu puasanya. Kalau nggak sengaja nggak batal ya. Keluar mani atau sperma, mungkin ibu-ibu muda ya, nggak tahu kalau ibu-ibu yang nggak muda lagi ya, melihat laki-laki ganteng, ganteng banget, timbul syahwat gitu kan, keinget hubungan jimat dengan suaminya, timbul akhirnya keluar mani, itu batal. Makanya kalau lagi puasa Bu, gudul baso, tundukkan pandangan, apalagi ibu-ibu muda ya, kalau belum menopos kan masih muda Bu, masih berhasrat gitu, tundukkan pandangan. Tapi nggak tahu kalau nenek-nenek, saya nggak tahu, belum nenek-nenek ya. Dan haid nifas itu sudah pasti ya, gila, tiba-tiba gila, itu batal puasanya ya. Murtad dan berniat untuk berbuka. Kalau kita misalkan, saya pokoknya saya mau niat berbuka puasa lah gitu, udah niat gitu, karena sekarang saya harus mudik ke Bandung, saya mau nggak puasa deh, nanti jam duhuran saya mau buka, udah niat itu batal puasanya ya. Tapi harus mengganti sesuai dengan yang ditinggalkan, kecuali jimat. Kalau jimat itu harus diganti puasanya iya, membayar kafarat iya. Kalau jimat ya itu ya Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena memang sudah terlalu lama ya. Dan mudah-mudahan walaupun yang saya sampaikan ini sedikit, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita puasanya puasa yang berkualitas gitu ya Bu, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa benar-benar sempurna, benar-benar kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, sehingga kita ketika selesai bulan Ramadan kita seperti bayi baru lahir, bersih dari dosa ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Syukran wa syahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.